Halo semuanya, saya Meita Rutnayu dan suami saya Michi Rifandi. Kami orang tua dari Karel Kelana, siswa reception senior di Cikal Bandung. Berhubung saya sama suami juga interestnya di olahraga, jadi kita main olahraga bareng aja, mau apapun gitu, mau lari, mau main basket, main futsal, apapun, pokoknya yang penting anaknya gerak. Karena kan bisa dibilang kayak sekarang 60% tuh anak di rumah pasti gadget dan layar. Jadi kebutuhan geraknya sangat kurang. Jadi pasti kita lebih genjot di situnya sih. Sedangkan anak kan lagi aktif-aktifnya. Jadi sayang banget kalau energinya nggak tersalurkan gitu aja sih. Jadi sepengalaman kita menuju peralihan dari offline ke online di Cikal, sebenarnya bisa dibilang kita salut sih sama Cikal karena Cikal bisa memfasilitasi anak sekolah online dengan menurut saya sangat baik sih. Dan anak tuh kayak ketika peralihan itu terjadi anak-anaknya nggak boring, jadi dia bisa fokus tetap belajar karena mungkin suguhan materi sama guru-gurunya juga dikemas dengan sangat baik dan menarik. Jadi anak-anak tetap fokus ke layar dan untuk timingnya juga pas gitu, nggak yang terlalu lama atau terlalu cepat. Jadi anak-anak juga dapat materinya to the point, terus nangkep dan tetap fun gitu, nggak boring, nggak pernah. Alhamdulillah kayak berjalan 1,5 tahun mungkin ini ya, tapi anaknya tetap mau sekolah dan jam 8 juga disiplin ketika dia harus mulai. Kita nganggapnya itu kayak kita masuk kelas beneran dan harus standby jam 8, nggak boleh telat. Kita bikin aturan sendiri kan. Terus ketika istirahat juga kadang-kadang nggak pengen dimatiin Zoom-nya, jadi dia ngobrol sama teman-teman sekolahnya sampai nunggu kelas masuk baru gitu sih. Seru aja. Terus juga ada gimmick-gimmick yang dibikin sama pengajar-pengajarnya, jadi kayak anak-anaknya juga nggak bosen, kayak nunggu-nunggu besok ada apa lagi nih. Kadang-kadang kayak hari ini sekolahnya pakai tema ini, kostumnya ini, jadi kan anak-anak juga excited kali ya. Jadi so far sih nggak membosankan dan anak-anaknya excited. Awalnya tuh karena kan waktu itu pernah ada di Bandung, ada Bu Najila sebagai pembicara di salah satu workshop. Kebetulan saya ikutan workshopnya. Nah dari situ saya tertarik banget dengan visi misinya, dengan dengan cara dia menjelaskan bahwa Cikal adalah begini. Jadi dari situ kayaknya pas banget anak saya mau masuk ala-ala inilah perkindi-perkindian gitu ya untuk anak-anak kelas adik-adik atau bayi-bayi. Nah terus ternyata pas banget Cikal buka. Nah ternyata umurnya dimasuknya ke kategori kakak-kakak. Nah dari situ kita mencoba kan, maksudnya masih nganggapnya untuk main-main aja gitu, kegiatan dia bersosialisasi, ketemu teman-teman yang seumuran gitu kan. Karena kan saya nggak 100% bisa di rumah untuk mengawasi anak karena kan kita berdua kerja. Jadi kayak butuh satu quality time yang anaknya bener-bener ketemu dengan lingkungan baru yang positif lah. Nah dari situ kita nyoba kelas kakak-kakak, ternyata kita trial dulu. Nah yang lucunya adalah belum apa-apa anaknya pas nyampe ke Cikal Bandung, karena mungkin juga masih baru, terus anaknya langsung nyaman karena mereka nganggap kayak kan bagus banget. Jadi mungkin playground atau apa gitu, hal yang baru buat anak-anak kecil. Nah dari situ dia udah sangat nyaman. Bahkan paling kagetnya adalah ketika anaknya kelas kakak-kakak kan nggak bareng sama orang tua di kelasnya. Nah anakku tuh bener-bener yang hari pertama langsung separated aja, udah nggak ditungguin orang tua di kelas. Nah dari situ saya percaya berarti anak saya nyaman di Cikal. Nah terus udah gitu ya lambat laun berjalan, ternyata materi penyampaian sama anaknya juga ada perkembangan di situ banyak banget. Nah dari situ ya kita ya udah mungkin dia cocok di Cikal dengan metodenya Cikal, dan lanjutlah sampai reception senior. Kurikulum belajarnya saya suka banget. Terus bisa dibilang sebenarnya untuk materi untuk anak mereka itu berat, tapi kadang-kadang kekhawatiran orang tua, tapi ternyata pas udah dijalanin anaknya bisa-bisa aja gitu. Kadang-kadang kan kalau saya lihat materinya
duh ini kayaknya aku waktu belajar ini tuh untuk kelas 3 atau 4 SD deh, ternyata anakku udah dapat di TK. Tapi pas diaplikasiin ke anaknya dengan metode cikal, ternyata anaknya nyampe gitu ke situ. Jadi kadang-kadang kekhawatiran orang tua aja sih untuk hal-hal kayak gitu. Terus yang kedua, bikin anak lebih ekspresif. Kadang-kadang karena kan mungkin di cikal kan anaknya bebas berpendapat dan bebas berekspresi. Jadi anak-anak tuh nggak malu-malu. Kalau zaman kita dulu kan kayak baru bisa presentasi tuh tingkat SMP, SMA mungkin. Nah, sekarang aku aja takjub bisa ngeliat anak TK udah bisa presentasi sains lah, apalah. Jadi kayak disuruh nyanyi mau, disuruh ini mau. Jadi kayak anak-anaknya lebih pede, lebih lebih kritis. Jelas sih kritis banget gitu. Kayak kalau dia belum mendapatkan jawaban yang sesuai sama dia, pasti masih nanya-nanya terus gitu. Terus udah gitu fun-nya dapet, pelajarannya dapet, terus tata keramanya juga oke. Walaupun jatuhnya akrab banget sama tante-tante atau guru-gurunya. Terus apalagi ya? Paling seru sih ada Cikal Family Day-nya. Jadi kita sebagai orang tua sama antar orang tua yang lainnya jadi akrab di situ. Itu sih yang paling dikangenin selama Covid karena nggak ada Cikal Family Day. Sebetulnya sebelum masuk Cikal tuh karena tuh pendiam, pemalu segala macam sih. Dia mulai berubah jadi lebih berani, lebih berani nanya. Terus dia keingintahuannya lebih tinggi soal sesuatu yang dia nggak tahu tuh dia pasti nanya. Soalnya mungkin materi yang jadi kalau di Cikal TK kan udah mulai per subjek, jadi dia materinya udah banyak kan, kayak ada sains, ada agama, jadi dia lebih tahu pemetaan subjek. Nah dari situ kayak kalau ini subjeknya misalnya tentang sains, kok ini gini-gini, tapi nanti pas agama, tapi kan agama gini-gini, lebih luas gitu, lebih kritisnya tuh lebih kayak pengen tahu, ya itu standar ya, pengen tahu sama kritisnya tuh ya itu sih pengen tahu aja sih, pengen tahu, tapi ya kalau jawabannya belum yakin karena mungkin perbedaan pemikiran kita sama yang di sekolah, nah itu kritisnya lebih lagi gitu sih. Tapi secara logika dia lebih jalan sih. Logikanya jalan, iya betul. Kita adaptasi sih, lebih adaptasi aja, adaptif dari sistem yang kita nggak pernah, akhirnya kita homeschooling tapi saling mensupport aja dari program sekolah, kita jalanin sebaik mungkin, dan sekolah juga selalu terima keluh kesah orang tua dan kayak sebenarnya so far sih kita fun dan nggak ada yang ngerasa momennya hilang, karena kan di Cikal juga ini loh kita yang paling kita rasain adalah momen-momen yang Cikal itu bikin kayak beberapa kegiatan gimmick yang ternyata buat kita tuh kayak ini momentum banget yang nggak mungkin kita dapetin kalau kita lagi nggak lagi pandemi. Misalnya kayak kemarin drive-thru class gitu kan, kayak kapan lagi ada drive-thru class di sekolah kalau bukan pandemi. Jadi kita sih sebenarnya jadinya kayak di-enjoy aja gitu. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi, toh juga yang ngalamin kayak kita kan sedunia gitu kan. Terima kasih. Sampai jumpa di Cikal.